Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sekaligus akan mempraktekkan tentang permainan tradisional dari Sumbawa. Yang kami pilih yaitu tentang permainan egrang. Permainan egrang merupakan permainan tradisional yang hampir punah. Egrang adalah permainan berjalan dengan menaiki bambu. Permainan ini hanya dapat dilakukan oleh satu orang. Bagi orang yang tidak memiliki dan mempunyai keyakinan pada dirinya, seringkali ia mengalami kesulitan untuk melangkah bambu yang menopang tubuhnya. Permainan egrang sendiri sudah ada sejak dahulu dan merupakan permainan yang membutuhkan keterampilan dan keseimbangan tubuh. Permainan egrang ini muncul sebelum kemerdekaan Republik Indonesia di masa penjajahan Belanda, seperti terekam di Bawosestra atau Kamus Jawa karangan W.J.S. Wadarminto, terbit 1939 dengan halaman 113. Disebutkan kata engrang-engrangan diartikan dolanan dengan menggunakan alat yang dinamakan engrang. Dari hasil geongling, banyak sumber yang menyebutkan kalau permainan engrang berasal dari daerah Jawa, tetapi ternyata permainan yang melatih konsentrasi dan keseimbangan. Permainan egrang ini tidak membutuhkan tempat atau lapangan yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja asalkan di atas tanah. Jadi dapat di tepi pantai, di tanah lapang, atau di jalan. Luas arena permainan egrang ini hanya sepanjang 7-15 meter dan lebar sekitar 3-4 meter. Peralatan yang digunakan adalah 2 batang bambu bata atau volovatu atau kayu yang relatif lurus dan sudah tua dengan panjang masing-masing antara 2,5-3 meter. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Mula-mula bambu dipotong menjadi 2 bagian yang panjangnya masing-masing sekitar 2,5-3 meter. Setelah itu dipotong lagi bambu yang lain menjadi 2 bagian dengan ukuran masing-masing sekitar 20-30 cm untuk dijadikan pijakan kaki. Selanjutnya, salah satu ruas bambu yang berukuran panjang dilubangi untuk memasukkan bambu yang berukuran pendek. Setelah bambu untuk dipinjakan kaki terpasang, maka bambu tersebut siap untuk digunakan. Yang kedua, permainan. Yang pertama itu permainan egrang dapat dilakukan oleh pria dan wanita dan memakai baju olahraga yang pantas. Yang kedua, permainan egrang dapat dikategorikan sebagai permainan anak-anak. Pada umumnya, permainan ini dilakukan oleh anak laki-laki yang berusia 7-13 tahun. Remaja atau dewasa itu 13 tahun ke atas, sehingga pemainnya itu 2-6 orang. 3. Jalan permainan. Apabila permainan hanya berupa adu kecepatan atau lomba lari, maka diawali dengan berdirinya 3-4 pemain di garis start sambil menaiki bambu masing-masing. Bagi anak-anak yang kurang tinggi atau belajar bermain egrang, mereka dapat menaikinya dari tempat yang agak tinggi atau menggunakan tangga dan baru berjalan ke arah garis start. Apabila telah siap, orang lain yang tidak ikut bermain akan memberikan aba-aba untuk segera memulai permainan. Mendengar aba-aba itu, para pemain akan berlari menuju garis finish. Pemain yang terlebih dahulu mencapai garis finish dinyatakan sebagai pemenangnya. Sedangkan apabila permainan bertujuan untuk mengadu abu bambu masing-masing pemain, maka diawali dengan pemilihan 2 orang pemain yang dilakukan secara musyawarah atau mufakat. Setelah itu, mereka akan berdiri berhadapan. Apabila telah siap, peserta lain yang belum mendapat giliran bermain akan memberikan aba-aba untuk segera memulai permainan. Mendengar aba-aba itu, kedua pemain akan mulai mengadukan bambu-bambu yang mereka naiki. Pemain yang dapat menjatuhkan lawan dari bambu yang dinaikinya dinyatakan sebagai pemenangnya. Adanya peserta yang ikut bermain. Setiap pemain disertai alat 2-5 buah tongkat sebagai penyambung kaki mereka.
membuat garis batas dan garis finish tempat berakhirnya perlombaan. Bila peserta atau pemain lebih dari 10 orang, maka tahap pertama ini dibagi dalam beberapa kelompok. Misalnya, semua peserta ada 50 orang, maka akan dibagi menjadi 10 kelompok. Kemudian, melakukan pengundian pemain atau kelompok yang duluan mengikuti perlombaan. Tahap-tahap permainan berkelompok diperbolehkan dalam seri dalam garis start sampai garis finish dipimpin juri start dan waktu dicatat oleh petugas pencatat waktu. Kedua, sebelum perlombaan, para atlet berdiri di belakang garis start dengan memegang enggrang. Para atlet dinyatakan gugur apabila yang pertama, menginjak garis lintas lebih dari 2 kali, yang kedua, dengan sengaja mengganggu atlet lain, yang ketiga, waktu terbaik atau terjangkau terjauh dalam seri 1 orang berhak mengikuti seri berikutnya. Keempat, atlet yang terganggu jalannya oleh atlet lain boleh meneruskan larinya dan mengulangnya kembali. Aba-aba perlombaan oleh juri start adalah bersedia, siap, ya. Pada aba-aba bersedia, tangan memegang enggrang kiri dan kanan, aba-aba siap 1 kaki, kiri dan kanan, di atas tempat berpijak dan setelah aba-aba ya, kemudian para atlet mulai berlari. Pengganti aba-aba ya dapat diganti dengan suara peluit atau sejenisnya. Untuk memainkan permainan enggrang ini tidaklah sulit. Dengan menambah keyakinan kita bahwa kita bisa dan berani, permainan ini dapat dimainkan dengan mudah. Berikut adalah cara memainkan enggrang. Setiap peserta memiliki 1 pasang enggrang dan bersiap untuk menaiki enggrang. Fasilitator memberikan arahan bahwa peserta yang menang adalah peserta yang sampai kembali ke garis start. Setelah peluit dibunyikan, setiap peserta langsung berjalan menggunakan enggrang tersebut dan kembali lagi ke titik atau start. Dan peserta yang sampai terlebih dahululah yang dinyatakan menang. Pada tahap ini, perlombaan dilanjutkan lagi dengan menampilkan para pemenang dari masing-masing perlombaan yang kelak akan menghasilkan 3 orang saja yang kemudian berhak mengikuti perlombaan, meraih gelar juara 1, 2, dan 3. Konsekuensi kalah menang, daya pendorong atau motivasi untuk merebut predikat sebagai pemenang adalah memperoleh rasa kebanggaan, memperoleh kedudukan sebagai anak yang dianggap pandai dalam permainan ini. Predikat ini sebenarnya yang menjadi dorongan sehingga anak-anak bermain dengan penuh semangat bertanding. Di samping naluri bagi anak-anak untuk berlomba guna menduduk tempat teratas di antara teman-temannya, demikianlah dalam permainan ini bagi mereka yang berhasil meraih gelar juara 1, 2, dan 3, maka merekalah yang disebut sebagai pemenang. Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan alat enggrang ini yaitu yang pertama, siapkan bambu yang akan dipotong dengan ukuran 2 meter dan 30 cm. Yang kedua, tentukan tinggi pijakan enggrang setinggi 50 cm, kemudian tandai. Yang ketiga, bambu yang ditandai tadi dilubangi dan lubangnya disesuaikan dengan diameter bambu yang panjangnya 30 cm. Yang keempat, masukkan bambu 30 cm sebagai pijakan ke dalam lubang yang sudah disiapkan pada bambu 2 meter. Lakukan yang sama pada yang satunya. Dan yang terakhir, ikat kuat bambu tersebut pada simpul antara pijakan bersama bambu yang tinggi memakai tali dan enggrang siap digunakan. Permainan enggrang merupakan salah satu permainan tradisional yang membutuhkan keseimbangan tubuh, karena kita akan berjalan menggunakan sebuah alat, yang mana alat tersebut kita jadikan sebagai titik tumpu tubuh kita, sehingga kaki kita akan bekerja sama dengan alat bambu tersebut. Dalam menggunakan alat ini sama halnya dengan jalan pada biasanya, hanya saja yang terkena tanah ini adalah alat, bukan kaki kita.